Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melania Sofyan dari Prodi Tadis Bahasa Inggris kelas B. Jadi pada kali ini di mata kuliah Ulumul Quran saya akan membahas tentang materi Asbab Al-Nuzul Quran. Baik, langsung saja. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu Al-Quran. Nah, Al-Quran itu atau Quran dalam bentuk baku ejaan bahasa Indonesia adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab Al-Quran ini terbagi ke dalam beberapa surah dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Nah, dalam proses penurunan ayat-ayat tersebut terdapat hal-hal atau peristiwa yang menyebabkan ayat tersebut diturunkan. Nah, asbab al-nuzul adalah sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu, dan asbab al-nuzul Quran merupakan sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Di dalam sebuah peristiwa dan kejadiannya tentu ada beberapa manfaat atau hikmah yang bisa kita ambil di dalamnya. Dan tentunya juga dalam asbab al-nuzul Quran ada beberapa faidah yang bisa kita ambil untuk bisa kita jadikan pelajaran untuk kedepannya. Nah, selain itu apa sih asbab al-nuzul itu? Nah, yang pertama, asbab al-nuzul itu merupakan sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu, sebab-sebab turunnya suatu ayat, serta memiliki hubungan dialektis dengan fenomena sosiokultural masyarakat, dan juga tidak berhubungan secara kausal dengan materi yang bersangkutan, yang mana artinya itu tidak bisa diterima pernyataan bahwa jika suatu sebab itu tidak ada, maka ayat itu tidak akan turun. Selanjutnya, apa sih asbab al-nuzul Quran? Nah, sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran itu dalam bentuk peristiwa itu ada 3 macam, yaitu pertama, peristiwa berupa pertengkaran, yang kedua yaitu peristiwa itu kesalahan yang fatal, dan 3, peristiwa itu berupa cita-cita dan keinginan. Peristiwa yang berupa pertengkaran itu misalkan dalam dahulunya itu adalah sebuah pertengkaran dari bangsa Yahudi dengan umat Islam, misalkan seperti itu. Nah, dengan pertengkaran tersebut itu muncullah nasihat. Nah, nasihat itulah yang diturunkan dalam berupa ayat seperti itu. Kedua adalah peristiwa yang berupa kesalahan yang fatal, misalkan seperti yang dilakukan oleh Ali dan kawan-kawannya, yang mana dulu mereka dihidangkan minuman khamar sehingga mereka meminumnya dan otak mereka menjadi terganggu. Jadi pada saat ketika sholat itu tiba, orang-orang menyuruh Ali menjadi imam, dan pada saat itu ketika Ali menjadi imam, ia keliru dalam membaca bacaan salat. Nah, itu merupakan suatu kesalahan yang fatal. Nah, dalam kesalahan yang fatal itu jadi turunlah beberapa aturan misalkan atau nasihat yang berupa ayat. Selanjutnya adalah peristiwa yang berupa cita-cita atau keinginan, seperti yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, yang mana Umar berkata, "Aku sepakat dengan Tuhan dalam 3 hal. Aku katakan kepada Rasul, bagaimana sekiranya kita menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat?" Nah, dengan keinginan untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat, maka disitulah turunnya sebuah ayat. Nah, itulah yang menjadikan keinginan itu menjadi salah satu peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah faidah mengetahui asbab al-nuzul. Sebagian orang ada yang beranggapan bahwa ilmu asbab al-nuzul tidak ada gunanya dan tidak ada pengaruhnya, karena pembahasannya hanyalah berkisar pada lapangan sejarah dan cerita. Nah, menurut anggapan banyak orang juga, ilmu asbab al-nuzul ini tidak akan mempermudah orang-orang yang mau berkecimpung dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, anggapan tersebut adalah salah dan tidaklah patut untuk kita dengar, karena tidak berdasarkan pendapat para ahli Al-Quran yang dikenal dengan ahli tafsir. Adapun beberapa faedah dari ilmu asbab al-nuzul itu bisa kita simpulkan dengan, yaitu kita bisa mengetahui bentuk hikmah rahasia yang terkandung di dalam hukum. Yang kedua juga, kita bisa menentukan hukum dengan sebab menurut orang yang berpendapat bahwa suatu ibarat itu dinyatakan berdasarkan khususnya sebab. Nah, yang ketiga, menghindarkan prasangka yang mengatakan
arti khas dalam suatu ayat yang zahirnya harf. Nah, mengetahui siapa orangnya yang menjadikan kasus turunnya ayat serta memberikan ketegasan bila terdapat keraguan-raguan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan faidah ilmu asbab al-nuzul. Nah, di situ bisa kita artikan secara lebih global jika faidah dari asbab al-nuzul itu adalah kita mampu mengetahui sebab nuzul, itu bisa membantu seseorang dalam memahami suatu ayat dan dapat menghindarkan dia dari kesalahpahaman. Serta sebab nuzul juga dapat menerangkan kita kepada siapa ayat itu diturunkan, sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain karena dorongan permusuhan atau perselisihan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi saya, asbab al-nuzul. Nah, dari materi saya itu bisa kita simpulkan jika asbab al-nuzul itu merupakan sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu peristiwa. Nah, kalau turunnya ayat Al-Quran itu disebabkan oleh beberapa peristiwa, yaitu tadi peristiwa berupa pertengkaran, peristiwa akibat kesalahan yang fatal, dan peristiwa yang berupa keinginan atau cita-cita. Nah, di dalam asbab al-nuzul Al-Quran tersebut banyak sekali faidah-faidah yang bisa kita ambil dan kita terapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.